Senin pagi, saya sudah ada di kantin sambil menikmati segelas susu coklat panas. Rio yang saya paksa untuk menemani terlihat masam mukanya. Semenjak aura tasbih yang ada di bahu saya ditutup oleh Sekar, saya jadi betah berlama-lama di sekolah. Tidak ada lagi tatapan aneh dari orang-orang yang saya rasakan. Suasana sekolah mulai ramai. Randy dan Mail tampak baru tiba. Langsung saya panggil mereka untuk duduk bersama di tempat biasa kami hangout di kantin. "Tumben banget lu udah nongkrong di sini, Mam. Emang kagak sarapan di rumah?" tanya Randy sambil menepuk bahu saya. Mail yang duduk di samping Rio memesan teh manis hangat kepada ibu penjaga kantin. "Gua udah bilang ke nyokap gua gak usah bikinin gua sarapan selama seminggu. Makan gua udah ada yang jamin, men," jawab saya sambil melirik Rio. Tambah masam aja mukanya tuh anak. Randy sepertinya tidak mengerti jawaban saya. Tapi setelah menyadari lirikan mata saya mengarah ke Rio, dia langsung memberinya senyuman najis. "Gua juga ditraktir dong, bosku," ucap Randy. Rio dengan cepat mengacungkan kepalan tangannya ke arah Randy. Selagi mereka berdua ribut, dari kejauhan saya melihat seorang yang selama ini selalu membuat jantung saya berdebar-debar 2 kali lebih cepat. Siapa lagi kalau bukan Vini? Gadis itu sempat melemparkan pandangannya ke arah saya. Sebuah senyuman saya layangkan ke arahnya, namun dia sama sekali tidak membalas. Ini pasti gara-gara WA yang si kambing kirimkan ke Vini dari HP gua," ucap saya dalam hati. Ketiga teman saya sempat bertanya saat saya beranjak bangun dari tempat duduk dan mulai berjalan menuju Vini dan teman-temannya. "Vin, boleh bicara sebentar nggak?" kata saya. Vini yang saat itu sedang bersama kedua temannya terlihat terkejut dengan kedatangan saya. "Gua duluan ya, Vin," ucap salah satu temannya ke Vini sambil melirik ke arah saya. Saya tersenyum ke arah mereka. Vini masih belum memberikan jawaban, malah berjalan menuju ke sebuah meja dengan 2 bangku kosong di sebelah kanan kantin. "Bu, Energen vanila 1 ya," seru saya saat melihat Vini mengangkat tangannya untuk memesan. Saya memang tahu minuman rutin Vini saat pagi. Dia sudah menceritakan banyak hal semalam saat kami berbicara berjam-jam lewat handphone, mengenai dirinya, hobinya, bahkan tentang keluarganya. "Gua minta maaf ya," ucap saya perlahan. Vini menatap saya sesaat, lalu mengeluarkan HP-nya. "Maaf untuk apa?" tanyanya masih dengan tatapan terfokus ke arah layar HP. "Soal WA kemarin," jawab saya singkat. Vini kembali menatap saya. Kali ini pandangan kami bertemu. Lagi-lagi jantung saya berdetak lebih cepat. Aliran hawa hangat seakan mengalir dari mata gadis itu ke mata saya. Vini kembali tertunduk ke arah layar HP-nya. Saya tahu dia sengaja menyembunyikan rona pipinya yang memerah. "Apa menurutmu kita tidak terlalu cepat? Kita baru kenal belum lama, Mam," ucapnya lalu menyapa beberapa teman perempuannya yang baru tiba. Nah lo, sepertinya Vini menanggapi pesan WA yang dikirimkan Rio kemarin. Saya memutar otak dan memutuskan untuk mengikuti alur pikirannya saja. "Tapi gua sayang sama elu, Vin," kata saya dengan mantap. Karena emang benar, saya mulai menyayangi gadis cantik yang duduk berhadapan dengan saya saat ini. Vini menatap lagi ke wajah saya. Kali ini tatapannya berbeda. Ada sinar aneh dari balik tatapannya. Tapi bukan sinar yang menakutkan atau mengancam. Lebih tepatnya, itu sinar cinta. Iya. "Selepas pulang sekolah, temui aku di bawah pohon mangga yang dulu ya," ucapnya, lalu memberi saya satu senyuman sebelum ia pergi meninggalkan saya menyusul temannya. Dengan mata berbinar, saya kembali ke arah teman-teman saya berkumpul. Kali ini, Jody ternyata sudah bergabung. "Gimana? Marah ya Vini sama elu?" tanya Rio menyelidik. Saya tersenyum sumringah, kemudian menghabiskan susu coklat saya yang sudah dingin. "Doi ngajak ketemuan pulang sekolah nanti," jawab saya dengan pede. "Mantap, akhirnya lu punya cewek juga, men," seru Joni lalu menyalami saya. "Kayak kondangan lu pakai salaman segala," ledek saya. "Artinya perjanjian kita batal dong, men," kata Rio. Saya mendengus sebal mendengarnya. Kambing hitam, lu emang punya salah sama gua. Perjanjian tetap lanjut lah," kata saya. "Kan Vini gak jadi marah sama lu. Malah gara-gara gua kirim WA ke dia kemarin, lu jadi bakalan jadian sama dia kan?" bantah Rio. "Kagak bisa.
Tetep aja lo udah melanggar privasi gua, men, ucap saya membela diri. Teman-teman saya yang lain terdengar membela saya. Alhasil, Rio cuma bisa menggaruk-garuk kepalanya saja. Bel yang menandakan pelajaran sudah berakhir terdengar berbunyi 3 kali. Saya yang sudah tidak sabaran menanti jawaban dari Vini nanti langsung menyeruak dari barisan teman-teman sekelas saya yang hendak pulang. "Lu buru-buru amat sih," kata Rio sambil menarik tas saya dari belakang. Saya tertahan sebentar lalu menarik tas saya dari pegangannya. "Mau gua temenin?" tanya Rio menawarkan diri. "Kagak lah, kalau ada elu ntar Vini malah gak jadi nerima gua karena takut lihat elu," ledek saya yang sudah berjalan pelan beriringan dengannya. "Anjir lu kira gua setan?" jawabnya sambil memberi sebuah tonjokan lumayan keras di lengan saya. Sesaat lengan saya merasakan sensasi pegal dan sakit sedikit. Setelah menemui Ayu untuk pulang bareng temannya lagi, saya langsung berjalan menuju pohon mangga tempat saya dan Vini untuk pertama kalinya ngobrol berdua. Di sana masih belum ada siapa-siapa. Tiba-tiba Sekar muncul sedikit mengagetkan saya yang sudah duduk di atas bangku dari semen yang ada persis di bawah pohon mangga. "Bisa gak sih gak usah muncul tiba-tiba? Bikin kaget aja," kata saya kepada Sekar. Jin wanita penjaga saya itu terlihat masam. Mungkin dia masih kesal karena saya kerjain beberapa waktu yang lalu. "Ki Sabdo ingin menemuimu langsung, Kang Mas," ucap Sekar sambil menatap ke arah utara gedung sekolah saya. "Ki Sabdo penguasa gerbang utara?" tanya saya memastikan. Sekar mengangguk seraya menyibakkan rambutnya yang panjang. "Emangnya ada apa?" tanya saya lagi yang memang heran akan perkataan Sekar. "Sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu padamu langsung, Kang Mas," jawab Sekar lalu menengadahkan pandangannya ke atas. Saya yang ikut melihat ke atas terkejut saat sesosok makhluk yang berpenampilan hampir sama dengan yang saya lihat di kamar mandi saya dulu sedang duduk manis di atas sebuah dahan besar di pohon mangga tersebut. Kontan saya langsung berdiri, niat hati ingin berlari, namun Sekar menghentikan langkah saya. "Kamu sudah harus terbiasa melihat penampakan makhluk gaib yang ada di sekitarmu, Kang Mas," seru Sekar. Dalam hati saya kesal dengan ucapannya. Siapa juga yang mau melihat makhluk gaib, apalagi siang hari begini. Seharusnya mereka muncul cukup malam hari saja. Nah ini, saat sinar matahari sedang berada di puncak terangnya, tuh kuntilanak malah asyik nangkring di atas pohon. "Hah, biarin aja dah, nanti juga kerubutin semut," pikir saya dalam hati. Si Kunti sempat melirik ke arah saya dan Sekar. Saya melihat Sekar menajamkan pandangannya yang mengintimidasi. Sambil tertawa kencang, si Kunti tak lama pergi melayang meninggalkan tempatnya. "Sepertinya dia takut kepadamu," kata saya. Sekar tertawa sebentar. "Makhluk seperti dia tidak akan berani macam-macam dengan manusia, apalagi denganku," ucapnya penuh percaya diri. Ucapan Sekar terhenti saat melihat Vini yang sedang berjalan ke arah kami. "Aku pergi, malas mencampuri urusan pribadimu dengan anak itu," kata Sekar lalu terbang melesat meninggalkan saya. "Aneh banget dah dia, kalau ketemu Vini pasti langsung kabur," ucap saya dalam hati. Gadis cantik berseragam sama dengan saya nampak mulai mendekat. Saya tersenyum sambil melambaikan tangan. Dia membalas dengan senyuman pula. "Udah lama nunggu ya?" tanya Vini yang langsung duduk di samping saya. Saya sendiri menggelengkan kepala sebagai jawaban. "Terus gimana?" tanya saya langsung to the point. "Gimana apanya?" jawab Vini dengan wajah bersemu merah. Yang tadi lu bilang di kantin," tambah saya sedikit merajuk. Vini hanya mengohkan kalimat saya. "Imam, aku mau minta maaf sebelumnya," ucap Vini yang tertahan. Saya agak bingung mendengarnya meminta maaf dan menunggunya untuk meneruskan kalimat darinya yang sengaja terputus. "Aku sebenarnya suka padamu sudah lama. Aku selalu memperhatikanmu saat kamu latihan futsal, saat kamu bercanda dengan teman-temanmu yang konyol. Tapi..." Lagi-lagi ucapan Vini tertahan. Saya yang mulai merasa sedikit berbunga-bunga kembali dibuatnya penasaran. Tiba-tiba seseorang dengan motor sport seperti milik Rio memasuki area sekolah dan memarkirkan motornya di parkiran sekolah kami. Dari seragamnya, jelas pemuda itu bukan salah satu siswa di sini. Saya lihat Vini berdiri dan melambaikan tangan ke arahnya.
Mungkin teman mainnya Vini, ucap saya dalam hati, mencoba untuk berpositif thinking. Pemuda yang saya nggak kenal tampak berjalan ke arah kami. Tiba-tiba jantung saya berdetak cepat saat melihat Vini mencium tangan pemuda itu saat bersalaman, kemudian mencium pipi kiri dan kanannya. Saya membuang muka. Ada rasa tak nyaman, juga rasa sakit yang muncul di hati saya saat ini. Tanpa sadar, dua tangan saya terkepal, namun saya tutupi dengan tas sekolah saya. Imam, kenalkan, ini Ramon, pacar aku, ucap Vini. Saya sempat terkejut mendengarnya. Hati saya yang tadi berbunga-bunga terasa hancur terhempas ke tanah. Tangan saya yang tadi terkepal mendadak bergetar. Cepat-cepat saya beristighfar guna meredam emosi yang mulai muncul. Dengan senyum getir yang agak dipaksakan, saya jabat tangan pacarnya Vini yang sudah terulur. Ramon, katanya memperkenalkan diri. Saya mengangguk dan melirik sesaat ke arah Vini. Gadis itu tertunduk tak berani membalas tatapan saya. Gua cabut dulu ya, teman gua udah nunggu di parkiran, kata saya beralasan dengan nada suara yang bergetar. Vin, makasih ya buat semuanya, ucap saya sambil menepuk bahunya, lalu berjalan meninggalkan mereka berdua. Makasih ya udah nemenin cewek gua, teriak Ramon dari belakang. Saya mengacungkan tangan kanan tanpa membalikkan badan saya ke arah mereka. Seharusnya yang gua acungkan adalah jari tengah. Sialan! Teriak saya kencang dengan wajah tertutup bantal. Potongan-potongan gambar dari peristiwa yang tadi saya alami bersama Vini kembali membayang. Bagaimana bisa saya kena jebakannya? Harusnya saya tahu dia udah punya pacar. Harusnya saya nggak baper sama Vini. Harusnya saya nggak main hati. Teriak saya lagi. Kali ini bantal yang saya gunakan untuk menutupi wajah saya lemparkan ke tembok. Tapi anehnya bantal itu tertahan dan tetap melayang sebelum tepat di depan tembok kamar. Mata saya melotot heran menyaksikan hal ganjil itu. Jangan bilang ada setan di kamar gua bantai pokoknya, kata saya dengan hati kesal. Tiba-tiba muncul sosok Sekar yang sedang menahan bantal tersebut. Hati saya sedikit lega. Aura Kang Mas marah sekali. Sedang marah? Tanya Sekar dengan polosnya. Saya cuma bisa menjambak rambut saya sendiri mendengar pertanyaan polosnya. Emangnya dia gak bisa bedain tampang orang yang sedang kesal dengan orang yang baru menang undian? Tanya saya dalam hati. Saya kembali beristighfar dan mengelus-elus dada saya, mencoba menghirup nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Setelah sedikit lebih tenang, saya meninggalkan Sekar untuk mengambil segelas teh panas untuk dibawa ke kamar. Kang Mas, apakah kamu sudah siap untuk bertemu Ki Sabdo, penjaga gerbang utara? Tanya Sekar sambil duduk di atas kasur. Saya yang duduk di atas bangku belajar meliriknya sesaat sambil meniup-niupkan uap panas dari minuman yang saat ini saya genggam. Dengan hati-hati, saya minum sedikit air teh yang ada dalam gelas. Kapan? Besok aja kalau mau. Sekalian kita bikin perhitungan dengan kuntilanak merah penghuni aula, celetuk saya. Sekar mengernyitkan dahinya dan menatap saya heran. Kang Mas, tidak boleh sembarangan berurusan dengan makhluk sepertinya. Ilmunya cukup tinggi, meski masih sedikit ada di bawahku. Lagi pula, kau masih belum siap dalam waktu dekat, jelas Sekar. Gua lagi pengen makan orang soalnya, kata saya pelan. Mungkin Sekar tak mendengarnya. Beristighfar Kang Mas, tiap kali hatimu dibutakan oleh amarah, nasihat Sekar. Tiba-tiba HP saya berbunyi, tapi saya malas untuk membukanya. Paling-paling dari Vini. Dari tadi dia WA beberapa kali meminta maaf. Tak satu pun yang saya kirim sebagai balasan. Sempat terlintas pikiran untuk memblok kontaknya, tapi saya khawatir dia akan menilai saya sebagai laki-laki yang lebay. Mati satu tumbuh 1000, Mam. Cewek manapun bisa lu pacarin kalau lu nya mau, asal jangan riri sama Teh Yuyun aja. Benak saya kembali memikirkan ucapan Sekar tentang Ki Sabdo. Seperti apa ya tampang penjaga gerbang utara yang kata Sekar ada hubungan kerabat dengan kakek moyang gua? Apa pula yang akan ia sampaikan nanti pada saat gua menemuinya? Kenapa sesudah gua menyaksikan pemandangan yang membuat hati gua panas tadi siang, gua kali ini pun harus menanti untuk melihat sosok salah satu penguasa gaib? Mudah-mudahan sosoknya nggak nyeremin, batin saya dalam hati. Malam harinya,
Saya mengajak Rio untuk hangout di salah satu toko retail yang memang menyediakan tempat nongkrong untuk anak muda. Sayangnya, semua tokonya sudah tutup di seluruh Indonesia. Agan pasti tahu lah ya. Kabarnya sih karena lebih banyak kos yang harus dikeluarkan dibanding yang masuk. Artinya, yang nongkrong pada kagak jajan. Beberapa tempat duduk sudah ramai dengan muda-mudi yang saling asik mengobrol. Saya dan Rio yang datang berdua untungnya masih kebagian tempat. Beberapa pasang mata terasa memperhatikan kami yang sudah mulai menikmati rokok masing-masing. Rio sempat masuk ke dalam toko, lalu kembali dengan beberapa makanan kecil dan minuman ringan. "Lu serius? Si Vini udah punya cowok, men?" tanya Rio. Saya emang sempat menceritakan kejadian antara saya dan Vini di dalam mobil ayahnya Rio. Saking lebaynya, dia bahkan sempat merapatkan mobilnya ke pinggir jalan, lalu menyuruh saya untuk menceritakan semuanya. Saya menghembuskan nafas yang berisi asap rokok ke atas. "Setahu gua, dia itu jomblo dan naksir elu, men," kata Rio setelah meminum minumannya. "Udahlah, malas gua dengernya kalau elu ngobrolin dia mulu. Lu gua ajak kesini buat nemenin gua cuci mata," ucap saya dengan nada malas. "Mam, arah jam 3, cakep tuh," seru Rio sambil melirik ke arah yang ia maksud. Mata saya tertuju ke seorang cewek berjilbab biru berbunga-bunga yang nampak sedang ngobrol dengan teman sejenisnya. Saya harus akui, selera si kambing memang mantap. Cewek itu cantik dengan wajah putih dan berhidung mancung serta bibir tipis. Dagunya yang sedikit panjang semakin memperindah wajahnya. "Taruhan, kalau gue bisa dapat nomor HP-nya, lu traktir gue seminggu di sini. Kalau nggak dapat, ya sebaliknya, gue yang traktir elu," kata saya setelah mendapatkan ide cemerlang barusan. Rio mengerutkan dahinya seperti berpikir keras. Tapi jangan lebih dari 20.000 ya traktirnya." Jawaban Rio sontak membuat saya tertawa keras. Beberapa orang terlihat menoleh ke arah kami, bahkan gadis itu juga. Saya langsung menghentikan tawa dan memberinya senyuman andalan saya. Dia membalasnya. Bagi saya, kode pertama sudah diterima dan dibalas dengan reaksi sempurna. Setelah setuju dengan permintaan Rio, saya pun berjalan pelan dan menghampiri tempat duduk cewek berjilbab biru itu. Sengaja posisi saya membelakangi Rio, supaya dia tidak bisa melihat tindakan yang akan saya lakukan ini. "Hei, maaf ganggu. Kamu Laras anak SMUN Depok kan?" tanya saya disertai senyuman. Si cewek berjilbab biru itu melihat saya sesaat dan mengalihkan pandangannya ke kedua teman duduknya. "Siapa?" "Aku," katanya sambil menunjuk dirinya sendiri, seakan meyakinkan bahwa memang ialah orang yang saya maksud. Saya mengangguk lalu tersenyum. "Kok kamu tahu aku sekolah di sana? Tapi namaku bukan Laras." "Ada sih Laras anak 11-3, aku 11-1, jawabnya menerangkan. "Yes, tebakan gue berhasil," ucap saya dalam hati. Terus gue bisa minta tolong nggak?" pinta saya. Si cewek berjilbab biru yang masih belum menyebutkan namanya itu kembali memandangi kedua temannya yang sudah mulai saling berbalas senyum. Sepertinya dia meminta persetujuan mereka. "Boleh, mau minta tolong apaan?" jawabnya meluluskan permintaan saya. "Duduk aja dulu, jangan berdiri terus, nanti makin tinggi loh," ledek salah satu temannya. Saya mengangguk lalu menarik sebuah bangku besi yang ada di samping untuk duduk. "Jadi gini, nama kamu siapa?" tanya saya langsung to the point. "Tasya," jawabnya singkat. Salah satu temannya berdehem seperti memberi kode. "Jadi gini Sya, gua itu sama Laras satu sekolah di SMP. Nah minggu depan ada reuni akbar di SMP kita. Sayangnya gua lost kontak sama dia. Mau ke sekolah elu, gua males. Jadi gua minta tolong elu supaya bilang ke Laras untuk menghubungi gua," kata saya panjang lebar. Tasya yang mulai terjerat umpan modus saya cuma mengangguk-anggukkan kepalanya. Tapi gua nggak tahu nomor elu ya. Susah juga jadinya," kata saya sambil garuk-garuk kepala layaknya orang bingung. "Kamu catat aja nomor aku. Nanti aku hubungi Laras terus kasih nomor HP-nya ke kamu. Aku nggak punya nomor HP Laras soalnya," jawaban Tasya terasa seperti desiran angin lembut bagi saya. "Oh, ya udah, gitu juga boleh. Tapi HP gua lagi di-charge di sana. Dicatat di tangan gua aja ya nomornya," kata saya sambil mengelurkan tangan. Tasya membuka tasnya sebentar dan mengeluarkan sebuah pulpen. Di atas telapak tangan kanan saya, dia mulai menulis tiap angka dari nomor HP-nya. "Oke, makasih banyak ya Sya. Ngomong-ngomong,
nama gua Imam. Nanti gua coba miss call ya, ucap gua sambil mengulurkan tangan ke arahnya. Kedua teman Tasya kelihatan menahan tawa mereka. Tak berapa lama kemudian, saya kembali ke bangku bersama Rio. Gimana? Gak dapet kan lu nomornya? Tanya Rio setengah meledek. Saya menggelengkan kepala lalu mengambil HP yang sedang dicas. Yes, baru kali ini gue menang taruhan dari elu men. Tahu gitu tadi gak usah dibatesin 20.000 aja ya, ucapnya lagi. Saya memasukkan nomor HP milik Tasya dan memberinya sebuah miss call. Dari arah Tasya, saya lihat dia sedang mengambil HP-nya yang berbunyi. Matanya nampak melihat ke samping kiri dan kanan. Saat bertemu mata dengan saya, dia menunjuk-nunjuk ke arah HP-nya. Saya menganggukkan kepala sambil mengacungkan jempol. Kambing, gue dikibulin. Katanya lu gak dapat nomornya, kata Rio berusaha menoyor kepala saya, namun berhasil saya hindari. Rezeki anak solenan ganteng bosku, jawab saya santai. Lalu saya menengadahkan tangan ke depan Rio. Selembar uang pecahan 20 ribuan ia keluarkan dengan sangat terpaksa sepertinya. Saya membeli sebungkus rokok dari uangnya Rio. Senangnya hati gua kalau bisa begini terus. Jajan tapi gak usah memakai uang sendiri. Siapa yang gak senang coba? Saat saya berniat membuka pintu toko dari dalam hendak keluar, tatapan saya membentur ke seorang wanita yang saat itu terlihat sedang berdiri mematung di belakang Tasya. Anehnya, Tasya dan teman-temannya tetap asyik bersendau gurau, seperti tidak menyadari kehadiran sosok tersebut. Saya lekas duduk kembali berhadapan dengan Rio, sambil sesekali mencuri pandang ke sosok itu. Saya ambil HP dan mengirimkan sebuah pesan via WA ke nomor Tasya. Ada cewek aneh berdiri pas banget di belakang Elusya. Pesan saya terkirim. 2 buah tanda centang berubah menjadi biru. Saya lihat Tasya menengok ke belakang. Jir, dia malah ngedeketin mukanya, seru saya saat melihat jarak wajah Tasya sangat dekat dengan sosok aneh tersebut. Lo gila ya men, ngomong sendirian, celetuk Rio dengan tatapan heran. Saya tidak memberinya jawaban apapun. Sebuah pesan WA masuk ke HP saya dan langsung saya buka. Mana? Gak ada siapa-siapa. Kamu ngerjain aku ya? Kata Tasya lewat WA. Saya mencoba mengetik sebuah balasan. Tiba-tiba hidung saya menangkap bau anyir darah dari jarak yang dekat. Saat saya menoleh kembali ke arah Tasya, ternyata sosok itu sudah tepat berdiri di samping saya. "Ah!" teriak saya sambil melompat dari kursi. Beberapa pasang mata menatap aneh ke arah saya, termasuk Rio yang saat itu juga ikut berdiri. Saya sama sekali tidak menghiraukan mereka. Mata saya tertumpu pada sosok perempuan berpakaian kumal dan penuh sobekan sana-sini. Yang paling membuat saya kaget adalah wajahnya yang tersisa hanya sebagian. Yang sebagian lagi sudah berupa tengkorak. Sekar, tolong, kata saya berbisik. Tenggorokan saya seperti kering tanpa sebab begitu melihat sosok menakutkan itu mencoba menggapai pakaian saya. Tiba-tiba sosok itu beringsut mundur menjauh dari saya, lalu perlahan-lahan menghilang. Ternyata Sekar sudah ada di samping saya. Karena saking takutnya, bau harum bunga kenanga yang merupakan pertanda ia muncul tidak saya sadari sebelumnya. Lu kenapa sih Mam? Aneh banget teriak-teriak gak jelas. Bikin malu gua aja lu ah, ejek Rio begitu saya sudah kembali duduk di hadapannya. Saya masih terdiam membayangkan sosok yang muncul tadi. Sekar yang masih berdiri langsung duduk di atas tenda tempat kami nongkrong. Yang barusan itu hantu? Tanya saya dalam hati sambil berpura-pura membuka HP. Bukan, itu adalah jin penjaga seseorang yang sudah meninggal. Sepertinya dia mempunyai hubungan dengan gadis dengan tutup kepala berwarna biru itu, jawab Sekar sambil menatap ke arah Tasya. Saya belum mengerti benar akan jawabannya. Bagi saya yang terpenting saat ini adalah pulang ke rumah di mana saya akan merasa jauh lebih aman. Sudah ku bilang tempo hari Kang Mas, kau harus terbiasa dengan berbagai bentuk makhluk halus sepertiku, ujar Sekar lagi. Saya mengangguk faham, tapi sebagian hati kecil saya seakan menolak kalimatnya barusan. Sore itu, saya bersama kelima teman baik saya kembali hangout di 7-Eleven. Kami berkali-kali tertawa terbahak-bahak jika ada yang mengeluarkan guyonannya. Beberapa pasang muda-mudi ada yang menatap kami dengan sinis, tapi sama sekali tidak kami hiraukan. Ini tempat umum, siapapun bebas melakukan apa saja selama masih di dalam koridor norma yang berlaku. Dan menurut saya, tertawa keras itu nggak melanggar norma apapun.
Itu opini pribadi saya ya guys. Nanti malam gue mau latihan judo di Tangsel. Pelatih gue dapat undangan lawan tanding dari temannya, kata Randy yang baru menyalakan sebatang rokok. Gue juga udah lama nih gak main silat men. Sibuk banget gue akhir-akhir ini, kata saya menambahkan kalimat Randy. Lu mah sibuk pacaran sama Tasya kambing, sahut Rio. Tangannya sempat ingin mengepret bahu saya, tapi langsung saya tangkis. Sudah seminggu ya saya patah hati karena Vini. Saya memang menjadi dekat dengan seorang cewek anak SMUN Depok yang bernama Tasya. Orangnya asik, enak buat diajak ngobrol, nyambung banget sama saya. Nah, kalau di part sebelumnya, saya sempat kaget melihat sosok yang selalu ada di dekat Tasya. Tapi selama beberapa hari saya dekat dengannya, bahkan sempat jemput doi di sekolahnya, saya nggak lihat tuh sosok menakutkan lagi. Mungkin karena takut dengan Sekar yang terus mengikuti saya kemanapun. Nah, anehnya lagi, Sekar itu tidak pernah menghindar saat saya sedang bersama Tasya. Beda dengan reaksinya ke Vini. Entah sebabnya apa, saya juga enggan bertanya pada Sekar. Terus gimana men? Udah jadian kan lu sama Tasya? Tanya Rio lagi dengan wajah antusias. Saya menengguk minuman yang ada di atas meja. Keempat teman saya tidak ada yang berbicara lagi, seolah-olah menunggu jawaban saya atas pertanyaan Rio barusan. Jadi gini, gua sama Tasya kalau boleh dibilang sih ya, udah lumayan deket. Cuman gua gak mau terburu-buru buat nembak. Soalnya gua masih belum yakin 100% dengan perasaan gua ke dia. Atau sebaliknya, gua takut kejadian antara gua dan Vini terulang lagi ke Tasya, jelas saya sambil menghembuskan asap rokok ke atas. Saat saya selesai berbicara, saya sempat menoleh ke arah jalan raya. Posisi saya duduk persis menghadap ke sana. Saya melihat seorang laki-laki dengan pakaian kumal berjalan tertunduk menuju ke tengah-tengah jalan yang ramai oleh kendaraan berlalu lalang. Mata saya terbelalak manakala laki-laki asing tersebut melompat tiba-tiba ke sebuah mobil truk besar yang dengan kencangnya melaju. Dan suara tubuh tertabrak terdengar keras. Astagfirullah! Teriak saya membuat semua orang terkejut. Saya langsung berlari kencang ke arah jalan. Keempat teman saya ikut juga berlari menyusul saya dari belakang. Pandangan saya menjelajahi tiap sudut jalan, mencoba mencari sosok yang barusan saya lihat tertabrak. Tapi semua tampak normal. Tidak ada mayat yang tergeletak dengan bersimbah darah di atas jalan. Bahkan jejak satu tetesan darah pun tidak ada. Lu lihat apaan sih? Kok tiba-tiba lari ke sini, man? Tanya Rio dengan nafas tersengal-sengal. Saya hanya bisa tertegun tanpa memberikan jawaban kepada Rio. Semua teman-teman saya menatap dengan pandangan heran. Saat saya memutuskan untuk kembali ke tempat kami duduk, saya melihat lagi sosok yang seharusnya tadi tertabrak sedang berdiri mematung di tepi jalan. Wajahnya sudah tidak lagi berbentuk karena kepalanya hancur. Bajunya tampak basah bermandikan darah. Kau seharusnya sudah bisa membedakan antara manusia dengan makhluk gaib, Kang Mas, ucap Sekar yang sudah berdiri di samping saya. Saya masih terdiam. Dalam benak saya masih dipenuhi kilasan balik peristiwa tragis yang saya lihat tadi. Itu adalah jin korin manusia yang kau lihat menabrakkan dirinya sendiri. Sampai kiamat menjelang, jin itu akan terus melakukan hal serupa, lanjut Sekar. Saya bergidik ngeri mendengar penuturannya. Sungguh suatu kesia-siaan yang sangat besar bagi orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Akhir-akhir ini gua sering lihat lu bertingkah aneh, Mam, kata Rio saat kami sudah duduk kembali. Saya memandangnya sesaat, lalu menyulut sebatang rokok lagi. Lu tiba-tiba bisa teriak sendiri, mengejar sesuatu yang tidak ada kayak tadi barusan, tambah Randy. Emangnya ada apa dengan lu, men? Ceritain aja ke kita lah kalau emang lu mau cerita. Kalau ada beban yang lu rasakan, jangan anggap kita orang lain, men, terang Joni sambil memegang bahu saya. Saya yang mulanya merasa tersentuh dengan penuturan mereka, langsung meralat anggapan saya begitu Joni dengan mesranya menyandarkan kepalanya di bahu saya. Kampret lu, perasaan omong lu tadi lagi bener banget, men. Kenapa kumat lagi sakit lu sekarang? Saut saya sambil mendorong kepalanya menjauh. Joni hanya cengengesan lalu memberi salam tos kepada Rio. Ada cewek cakep tuh arah jam 11, celetuk Mail. Nih anak kalau urusan cewek cakep langsung aja responnya cepet. Lain halnya kalau disuruh piket, malesnya minta ampun. Kami menoleh ke arah yang Mail maksud. Cewek dengan rambut sebahu dan berdandan tipis layaknya anak kuliahan terlihat berjalan bergandengan tangan dengan seorang pemuda.
Itu kan si Ramon, pacarnya Vini. Gumam saya pelan yang sepertinya terdengar juga oleh Rio. Hah? Yang bener men, itu yang namanya si Ramon yang udah bikin lu patah hati. Serunya dengan suara sengaja dikeraskan. Kambing lu. Sekalian aja, pas di bagian gua patah hatinya, lu umumin di toa musola samping rumah, kata saya menggerutu. Rio hanya terkekeh. Saya kembali mengamati Ramon dengan cewek yang sepertinya selingkuhannya tersebut. Mereka sudah duduk di sebuah tempat yang tidak jauh dari kami. Sesaat kemudian, pandangan Ramon bertemu dengan saya. Dia menatap sinis. Saya sih masih santai. Saya lihat Ramon berdiri dan menjalan mendekat ke arah saya dan teman-teman saya. Lu cowok yang waktu itu sama Vini kan? Yang ditolak gara-gara gua kan? Tanyanya dengan nada meledek. Saya langsung berdiri berhadapan dengannya. Pandangan kami kembali bertemu, namun kali ini dengan jarak yang cukup dekat. Lu selingkuhin Vini? Tanya saya singkat. Kalau iya, emang kenapa? Masalah buat lu ah? Jawabnya dengan nada ketus. Saya mencoba untuk bersabar dan mengontrol emosi. Rio mendadak bangkit disusul teman saya yang lainnya. Tapi saya suruh mereka untuk tetap tenang dan duduk kembali. Saya juga sempat melirik ke arah Sekar yang saat ini sedang melayang turun dan berdiri di belakang saya. Tatapannya tajam menatap ke arah Ramon. Lu gak suka gue selingkuhin Vini? Lu siapanya emang ah? Tanya Ramon lagi. Kali ini dia menunjuk-nunjuk dada saya. Kalau emang cewek gak ada perasaan apa-apa buat lu, ya udah jangan dipaksa. Ucapnya lagi. Lu mau ribut? Jangan di sini. Jawab saya singkat sambil menatapnya tajam. Kedua kepalan tangan saya sudah terkepal. Saya lihat Ramon tersenyum meledek saya, sengaja untuk memancing emosi saya yang sudah mulai tersulut. Kenapa diem aja lu? Takut sama gua? Belum lama saya berhenti berbicara. Sebuah pukulan mendarat di pipi kanan saya. Saya sempat terhuyung satu langkah ke belakang. Pandangan saya sesaat berkunang-kunang. Keempat teman saya kembali berdiri. Saya langsung menghadang mereka yang sepertinya hendak menyerang Ramon. Sekar terlihat sudah berubah ke wujud kalong wewe. Matanya nanar menatap Ramon. Biarkan aku yang mengurus sendiri, kau tunggu saja, kata saya dalam hati kepada Sekar. Kalong wewe tersebut sejenak memandang tajam ke arah saya. Saya menganggukkan kepala melihatnya. Beberapa detik kemudian, sosok menyeramkan itu berubah kembali menjadi Sekar. Sementara Ramon masih dengan tersenyum mengejeknya, berdiri sambil bertolak pinggang. Gimana? Menambah lagi? Katanya setengah berteriak. Saya tidak menjawab, hanya terus berjalan menghampirinya. Pukulan lu kayak cewek, gak ada rasanya, ejek saya lalu meludah ke lantai. Ramon sepertinya terpancing dengan ejekan saya. Dengan cepat dia kembali memukul saya. Kali ini saya juga terkena tendangan tepat di atas perut. Saya duduk terjatuh. Nyeri dan sesak terasa di bagian itu. Emosi saya benar-benar sudah memuncak. Saya kembali berdiri dan mulai merasakan rasa panas menjalar dari bahu hingga ke seluruh tubuh. Suara nafas saya terdengar memburu. Mata saya menatapnya tajam, layaknya hewan pemangsa yang sedang menatap buruannya dengan nafsu untuk membunuh. Ramon tersurut mundur beberapa langkah ke belakang. Sepertinya dia ketakutan akan sesuatu atau seseorang. Bukan, ini bukan saya. Saya merasa tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Sebuah pukulan mendarat di dada sebelah kiri Ramon hingga membuatnya terlempar ke belakang dan mendarat tepat di atas sebuah meja. Pandangan saya menatap nanar ke semua orang yang ada di sana. Saya merasa tubuh saya sedang dipegangi banyak orang, tapi semua terpental ke belakang ketika saya mencoba berontak. Ramon yang sepertinya jatuh pingsan sedang dipegangi seorang wanita sambil menangis. Saya terus berjalan menghampiri Ramon dan wanita itu. Saya seperti melihat Sekar dalam bentuk manusianya berusaha menghadang saya sambil menitikkan air mata. Namun saya hempaskan tubuhnya dengan sekali gerakan. Tiba-tiba bau saya seperti disentuh oleh seseorang dari belakang. Rasanya panas sekali. Saat saya menoleh, semua berubah menjadi gelap. Sangat gelap. Bangunlah, Ger, kata sebuah suara yang kedengarannya tidak asing. Saya membuka mata perlahan dan mendapati diri saya sudah berada di sebuah ruangan yang berwarna serba putih. Di hadapan saya nampak Kisuta duduk dengan tersenyum. Tasbih putih di tangan kanannya terus ia putar dengan jarinya. Bagaimana keadaanmu, Ger? Tanyanya dengan suara lembut namun berwibawa. Alhamdulillah, Eyang, jawab saya lalu duduk mendekat dan mencium tangannya. Tangan saya seperti sedang memegang sebongkah es. Saya yang terkejut langsung melepaskan pegangan tangan.
Kisuta terlihat tersenyum kembali. Maaf Eyang, jika saya boleh bertanya, sedang di manakah gerangan saat ini? Tanya saya dengan sungkan. Kisuta memainkan jenggot putihnya yang panjang. Apakah kau ingat peristiwa yang kau alami terakhir kali sebelum kau kubawa ke sini? Tanya Kisuta. Saya terdiam berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi dengan saya terakhir kali. Kilasan kejadian di mana saya sedang berada di sebuah tempat nongkrong anak muda mulai muncul di benak saya. Saat saya berkelahi dengan Ramon dan saat saya merasa tidak bisa menguasai diri sendiri juga mulai terbayang. Itu adalah kekuatan tasbih yang tertanam di bahumu, Ger. Sayangnya emosi mudamu membuat kekuatannya yang telah bersatu denganmu saat itu sedikit menghitam. Beruntungnya, eyangmu yang sudah rentah ini tidak terlambat datang untuk meredam kekuatannya. Jelas Kisuta. Saya tertegun mendengar penuturannya, mencoba mencerna setiap kalimat yang bergulir dari lisannya barusan. Ingatlah pesanku, Ger. Jangan sekali-kali nafsu amarah membutakan mata hatimu yang bersih. Dampaknya akan sangat buruk untukmu ataupun orang lain. Ingatlah asma Allah dalam hatimu selalu. Amarah sehebat apapun akan luntur jika hatimu masih terukir asma Allah. Nasihat Kisuta terasa sangat adem terdengar di telinga saya dan meresap jauh ke lubuk hati. Sekarang pejamkan matamu. Aku akan membawamu pulang, perintah Kisuta. Saya menuruti pesannya dan mulai memejamkan kedua mata. Tiba-tiba tubuh saya seperti terangkat ke atas dan melayang turun dengan sekejap. Selama 3 hari saya absen di sekolah. Saya terpaksa harus istirahat setelah perkelahian dengan Ramon tempo hari. Keempat teman baik saya selalu menemani saya di rumah sepulangnya mereka dari sekolah. Menurut Rio, saat berkelahi dengan Ramon dan sempat menerima beberapa pukulan dan tendangan, saya tiba-tiba berubah mengamuk. Semua orang yang ada di sana pada waktu itu melihat saya dengan tatapan takut. Keempat teman saya juga berusaha menenangkan saya dengan cara memegangi bersamaan, namun gagal karena saya kembali mengamuk. Rio sempat menunjukkan luka lecet di sikutnya akibat terlempar ke belakang saat memegangi saya yang mengamuk. Rio juga menambahkan jika Ramon sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untungnya bukan saya yang memulai perkelahian hingga urusannya tidak sampai ke kepolisian. Sekar? Kemana dia? Sejak saya sadar dari pingsan, saya tidak pernah melihatnya lagi. Hingga hari ketiga ini, sosok Sekar tidak juga muncul. Saya sempat mencoba memanggilnya dalam hati, namun hasilnya sama. Mungkin karena kejadian kemarin, Sekar ninggalin gua, batin saya dalam hati. Tiba-tiba, hidung saya menangkap bau harum bunga kenanga. Saya tersenyum senang, karena ini adalah pertanda Sekar sudah hadir. Saya yang masih ada dalam kamar mencoba menjelajahi tiap sudut kamar dan menemukan Sekar sedang duduk di atas meja belajar sambil memandang keluar dari jendela kamar saya. Saya berjalan mendekat ke arah Sekar dan ikut memandang rimbunnya hutan bambu tempat dahulu ia berada. Aku merindukan damainya suasana di sana, Kang Mas, ucap Sekar. Saya menoleh ke arahnya sesaat, lalu kembali melemparkan pandangan ke hijaunya daun-daun bambu yang nampak bergoyang-goyang tertiup angin. Kicauan burung terdengar bersautan dari arah hutan itu. Maafkan aku, Sekar, kata saya singkat. Sekar terlihat menundukkan wajahnya, lalu menoleh ke arah saya. Pandangan kami bertemu. Cukup lama kami saling tatap, lalu tiba-tiba Sekar memeluk saya dengan erat. Saya cuma terdiam dan berdiri mematung. Sedikit ada perasaan risih yang saya rasakan. Aku tidak mau kehilanganmu, Kang Mas. Saat itu aku benar-benar takut melihatmu berlaku seperti layaknya bukan dirimu. Aku mencoba mencegahmu, namun usahaku gagal. Hingga akhirnya aku putuskan untuk memanggil kakek moyangmu, Kisuta, ucap Sekar. Mendadak, Sekar berteriak lemah sambil memegangi tasbih emas yang ada di lehernya. Dia segera melepaskan dekapannya dan berjalan menjauhi saya yang masih terheran-heran melihatnya. Saya mengerti, sepertinya kalung tasbih yang diikatkan oleh Kisuta bereaksi menolak saat Sekar menyentuh saya. Hari ini saya sudah siap untuk beraktivitas kembali ke sekolah. Istirahat selama 3 hari kemarin terasa cukup bagi saya. Mang Iip dengan ramah menyapa saya saat motor saya mencapai gerbang sekolah. Begitupun sewaktu saya mulai berjalan memasuki halaman sekolah. Beberapa siswa teman sekelas saya menyalami dan menanyakan perihal kondisi saya yang memang sudah pulih seutuhnya. Men,
Kemarin cewek yang namanya Tasya datang ke sini. Dia nyariin elu, kata Rio yang baru datang dan langsung menarik lengan gua yang mengikutinya. Jangan bohong lu, tanya saya ke Rio dengan menunjuk wajahnya. Sumpah ada gua men. Dia bilang HP lu gak bisa dihubungin, jawab Rio dengan 2 jari yang diacungkan. Sekedar pengetahuan, HP milik saya emang rusak setelah perkelahian saya dengan Ramon. LCD-nya pecah. Sepertinya tertindih saya saat mengamuk tanpa sadar. Awalnya gua yang pertama kali lihat Tasya yang lagi digodain anak kelas 10. Nah, pas gua samperin dan adik kelas kita yang pada kayak kampret itu kabur, gua langsung tanya, ada perlu apa dia datang ke sini? Nah, dia bilang dah, dia nyariin lu. Katanya sih dia mau kesini lagi sepulang sekolah. Kayaknya dia beneran naksir sama elu men. Udah, sikat aja men, ucap Rio. Main sikat aja lu, emang kamar mandi? Celetuk saya sambil mendorong badan Rio yang dari tadi merapat terus ke saya. Imam, teriak seorang perempuan dari arah belakang saya. Saya yang masih berjalan beriringan dengan Rio hampir bebarengan menoleh ke sumber suara barusan. Ya, cabai setan yang manggil, kata Rio dengan nada malas begitu melihat Vini yang ternyata memanggil saya. Saya sikut lengannya lalu mengajak Rio untuk kembali meneruskan perjalanan menuju kelas kami. Saya tidak menghiraukan suara Vini yang beberapa kali masih memanggil nama saya, hingga langkah saya terhenti saat lengan saya dipegang seseorang dari belakang. Aku mau ngomong, boleh? Ucap Vini dengan tatapan sendu. Rio yang memang sudah tidak respek lagi ke cewek yang saat ini berdiri di hadapan saya itu, langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan saya dan Vini. Saya hanya menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Malas sekali rasanya untuk bertemu kembali dengan Vini. Mau ngomong apa lagi? Tanya saya dengan dingin sambil melepaskan pegangan Vini dari lengan saya. Aku mau minta maaf. Sebenarnya Ramon. Ucapan Vini terputus karena seseorang memanggil saya dari belakang. Man, lo dipanggil Bu Irma sekarang juga, teriak Rio dari depan kelas saya. Saya memberikan acungan jempol pertanda oke kepada Rio, lalu membalikkan badan kembali dan berjalan meninggalkan Vini yang masih berdiri mematung. Entahlah, perasaan iba saya hilang kemana saat ini, sampai-sampai saya begitu tega meninggalkan Vini. Dengan perasaan malas karena masih terbawa suasana saat bertemu Vini barusan, saya menyandarkan tubuh saya di atas bangku. Salah satu kebiasaan jelek saya jika sudah duduk di dalam kelas, pasti disusul dengan kedua kaki yang saya luruskan di atas meja. Emang beneran Bu Irma manggil gua men? Tanya saya menyelidik ke arah Rio. Sepupu saya itu duduk di pinggir meja belajar kami berdua. Setelah sempat menggeser posisi kaki saya. Kagak, gua sengaja bohong demi menyelamatkan nyawa lu men. Gua takut lu bakal suka lagi ke si cabai setan, jawab Rio setengah mengada-ada. Saya terdiam dengan pandangan menengadah ke langit-langit kelas. Perasaan gua udah gak ada buat Vini men. Udah beda jauh dengan saat gua pertama kali kenal dia, ucap saya perlahan, lalu memejamkan kedua mata. Entah mengapa, saat pandangan mata saya yang gelap tertutup kelopak mata, malah muncul bayangan Tasya yang tersenyum dengan manis.